Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Aulia dengan NIM 2020141012. Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang safety briefing K3LH pada perkantoran Sarana Citra Widya Edukasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang safety briefing K3LH pada perkantoran, yaitu di mana K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerja memiliki peran strategis dalam pembangunan dan sebagai agen of change memudahkan hidup sehat dalam keluarga, sekaligus memiliki risiko terpapar bahaya di tempat kerja yang dapat mempengaruhi status kesehatan dan produktivitas kerja. Tempat kerja adalah tempat di mana orang berkumpul. Rata-rata orang bekerja di kantor selama kurang lebih 8 jam per hari. Terdapat banyak pekerjaan di tempat kerja, di mana setiap pekerjaan pasti memiliki risiko dan bahaya, yang semuanya itu dapat menimbulkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan pada kerja. Potensi bahaya K3 ada 5, yaitu pertama dalam fisik, contohnya itu bising, getaran pencahayaan, radiasi layar komputer, elektrik, dan lain-lain. Yang kedua pada kimia, contohnya partikel, debu, cairan disinfektan, uap, vapor, mist, dan lain-lain. Yang ketiga pada biologi, contohnya yaitu mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, vektor, dan lain-lain. Yang keempat ada ergonomi, contohnya yaitu posisi kerja tidak netral, gerakan berulang, kelebihan beban, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu psikososial, contohnya adalah konflik antar rekan, stres kerja, shift, beban kerja, karir, dan lain-lain. Beberapa masalah ketiga perkantoran yang sering muncul antara lain, yaitu pertama ada penataan dokumen dan peralatan yang tidak aman. Yang kedua penataan kelistrikan yang tidak aman. Yang ketiga posisi kerja yang tidak ergonomis. Yang keempat penempatan alat pemadam api ringan atau APAR yang tidak sesuai. Yang kelima kondisi di dalam gedung yang terhalang. Yang terakhir yaitu kondisi tangga darurat yang tidak sesuai. Berikut yang perlu diperhatikan untuk standar pelaksanaan K3 di perkantoran. Pertama ada keselamatan kerja, yaitu pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ruang perkantoran. Selanjutnya desain alat dan tempat kerja, penempatan dan penggunaan alat perkantoran, pengelolaan listrik dan sumber api, manajemen tanggap darurat gedung, manajemen keselamatan dan kebakaran gedung, persyaratan dan tata cara evakuasi, persyaratan mekanik dan elektrik, dan terakhir ada P3K. Yang kedua itu ada kesehatan kerja. Yang pertama peningkatan pengetahuan kesehatan kerja. Yang kedua membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat tempat kerja. Yang ketiga penyediaan ruang ASI dan pemberian kesempatan memerah ASI selama waktu kerja di perkantoran. Yang terakhir yaitu aktivitas fisik. Yang terakhir ada kesehatan lingkungan kerja perkantoran. Itu pertama ada standar dan persyaratan kesehatan lingkungan perkantoran. Contohnya ada sarana bangunan, penyediaan air bersih, toilet, pengelolaan limbah, cuci tangan pakai sabun, pengendalian vektor dan binatang, dan pembawa penyakit. Yang kedua ada standar lingkungan kerja perkantoran, meliputi aspek fisika, kimia, dan biologi. Terakhir ada ergonomi, yaitu contohnya ada luas tempat kerja, kursi, koridor, postur kerja, durasi kerja, dan lain-lain. Dalam rangka mendukung pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, dan produktif, maka setiap kantor hendaknya memiliki sistem manajemen K3. Tahapan dalam pelaksanaan K3 yaitu pertama ada penetapan kebijakan K3 perkantoran yang merupakan pernyataan tertulis pimpinan kantor mengenai kebijakan K3. Yang kedua ada perencanaan K3 perkantoran, minimal memuat tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, dan sistem pertanggungjawaban. Terakhir yaitu ada standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016. Pada prinsipnya, jika setiap pimpinan tempat kerja atau perkantoran memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan standar K3 di perkantoran, maka akan timbul tempat kerja yang sehat dan nyaman sehingga karyawan atau pekerja yang ada di tempat kerja tersebut akan merasa bersemangat, selalu dalam kondisi sehat, dan otomatis produktivitas kerja akan meningkat. Sekian itu briefing dari saya. Baiklah, dari rekan-rekan semua ada pertanyaan? Mungkin saya akan bertanya kepada Bapak.
penerapan ketiga perkantoran adalah itu ada dua. Yang pertama, mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja dan penyakit lain serta kecelakaan kerja pada karyawan. Yang kedua, mewujudkan kantor yang sehat, aman, nyaman, dan karyawan yang sehat, selamat, bugar, berkinerja dan produktif. Baik, apakah jadi Anda sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih. Demikian briefing safety tentang ketiga pada pagi hari ini. Bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, demikian video tentang safety briefing K3 LH pada perkantoran. Bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi.